Selamat malam, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, akhirnya ketemu ya setelah 2 minggu kita nggak ketemu. Kemarin sama Pak Ditya harga pokok pesanan ya. Oke, di situ ada latihan soal, teman-teman. Perlu dibahas atau kita lanjut ke materi selanjutnya? Oh, lanjut. Berarti wis handal semua ya, teman-teman ya. Tadi saya cuma ngelihat ini sih satu pekerjaan dari teman-teman yang departementalisasi. Kalau saya melihat dari satu anak sudah benar. Nah, teman-teman yang lain apakah sama atau enggak belum saya lihat. Cuma saya minta tolong ya, teman-teman yang offline. Kalau yang online kan sudah ada linknya tersendiri untuk pengumpulan tugas. Nah, teman-teman yang offline itu kayak masih berantakan. Ya, saya minta tolong dibuatkan folder ya kan untuk masing-masing nama. Jadi ada yang sudah ada folder tapi mengumpulkannya di luar folder. Jadi Bu Dila bingung ya. Nanti kayak yang contohnya yang pertama siapa ya itu ya. Itu tugas 2 apa, tugas 3 apa, tugas 4 apa, tugas 5 apa. Nah, itu sudah ini sih sudah rapi. Jadi kan enak nanti kalau pas penilaiannya. Gitu ya, teman-teman ya. Ya wis, ada kendala dengan Pak Ditya minggu lalu kayak fine-fine aja, aman-aman aja dan sudah paham ya tentang harga pokok pesanan ya. Gampang kan ya. Kita cuma ini ya menghitung harga pokok produk, terus membuat jurnal seperti itu kan sampai muncul adanya penjualan ya. Oke, berarti saya bisa melanjutkan materi selanjutnya, teman-teman. Nah, kalau minggu lalu sama Pak Ditya, teman-teman kan belajar tentang harga pokok pesanan. Harga pokok pesanan itu teman-teman online aman semua ya? Sudah hadir semua, teman-teman? Halo? Aman, Bu. Oke, aman. Oke, apa namanya? Kalau harga pokok pesanan itu kalau dari yang dijelaskan oleh Pak Ditya digunakan untuk perusahaan yang seperti apa, teman-teman? Yang produknya custom. Oke, digunakan untuk perusahaan yang memproses produksi, baru melakukan proses produksi kalau ada pesanan. Ya, jadi kita biasanya menghitung harga pokok produknya itu ya sesuai dengan pesanan yang ada ya. Biasanya setiap pesanan akan diberi nomor pesanan, kita menghitung harga pokok produk. Jadi pesanan antara satu dengan yang lain bisa jadi harga pokok produknya beda. Walaupun misalkan sama-sama undangan, sama-sama hardcover. Tapi yang satu mintanya ada fotonya si pengantin, yang satunya enggak, kosongan. Nah, itu sudah beda kan harganya. Nah, jadi sesuai dengan custom. Ya. Nah, sebaliknya kalau harga pokok proses itu nanti kita akan eh, mem- akan mempelajari bagaimana cara menghitung harga pokok produk pada perusahaan yang setiap hari melakukan proses produksi. Jadi makanya karakternya harga pokok proses ini ada 3, teman-teman. Produknya standar. Ya, produknya kenapa dikatakan standar? Ya udah, produknya yang aman Mas, yang online. Aman, oke. Produknya bersifat standar ya setiap hari melakukan proses produksi, ya kan? Terus produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama dan juga kegiatan produksinya dimulai dengan rencana produksi dalam jangka waktu tertentu. Nah, kira-kira kalau perusahaan yang melakukan proses produknya sifatnya standar dari bulan ke bulan sama. Contohnya apa, teman-teman? Anda yang bisa mencontohkan nggak? Nah, mau teman-teman online atau offline? Kira-kira kayak perusahaan seperti apa? Contohnya, pabrik apa? Minta tolong mic-nya. Pabrik mie instan, Bu. Pabrik mie instan, ya kan? Kayak misalkan Otsuka,
mie instan Indomie, ya Indofood kan, gitu. Indofood. Nah itu kan melakukan proses produksinya setiap hari. Terus kayak misalkan mungkin perusahaan-perusahaan lainnya seperti Otsuka, nah yang melakukan proses produksinya sama setiap hari dari bulan ke bulan yang dilakukan proses produksinya adalah produk yang sama dengan standar yang sama, ya kan. Nah maka kita nanti dalam menghitung harga pokok produknya menggunakan harga pokok proses, teman-teman. Jadi bisa yang bedain ya. Tapi kalau nanti teman-teman, Bu, saya ingin memiliki usaha, misalkan apa ya, perusahaan, nggak apa-apa. Perusahaan yang melakukan proses produksinya pakaian, tapi sesuai dengan pesanan ya, berarti nanti pakainya adalah harga pokok pesanan. Tapi kalau misalkan perusahaan pakaianmu yang kamu produksi adalah sama setiap bulannya, ya kan, desainnya dari kamu, kainnya juga dari kamu melakukan proses produksi yang sama setiap bulan ya, berarti menggunakannya adalah harga pokok proses ya. Jadi dilihat dari karakteristiknya ya. Tuh. Oke. Nah, ini mungkin saya hanya mengingatkan ya. Nah, metode harga pokok proses jelas berbeda ya dengan metode harga pokok pesanan. Kemarin kan teman-teman sudah belajar tentang harga pokok pesanan. Ya, teman-teman ya, kalau pengumpulan biaya produksinya metode pesanan itu mengumpulkan biaya produksinya menurut pesanan. Tadi ya seperti yang dijelaskan dengan Pak Ditya juga mungkin ya, setiap pesanan di sini baru kita kumpulkan biaya produksinya. Nah ini beda dengan metode proses teman-teman. Kalau metode proses, dia mengumpulkan biaya produksinya nanti per departemen, per periode akuntansi. Ya, jadi bedanya di situ. Kalau di harga pokok pesanan tidak ada pesanan, ya berarti nggak ada proses produksi, tidak ada biaya yang kita kumpulkan. Nah, karena kalau di harga pokok proses, ya metode proses ini setiap hari kita melakukan proses produksi, nah maka pasti ada apa namanya, setiap hari kita akan ada proses produksi, maka biaya ini akan kita kumpulkan per departemen, per periode akuntansi, biasanya sih dalam jangka waktu 1 bulan. Makanya dalam perusahaan manufaktur itu biasanya dalam 1 bulan itu ada yang namanya laporan harga pokok produk. Nah nanti akan teman-teman temui ketika menempuh praktek akuntansi manufaktur di situ. Tuh. Terus perhitungan harga pokok produksi persatuan ya, kalau metode pesanan kemarin ya diajarkan total biaya pesanan ya, kita bagi dengan unit yang dipesan, jadi tergantung berapa unit yang dipesan. Nah kalau di harga pokok proses ini total biaya dalam periode tertentu, jadi misalkan di bulan April biayanya berapa yang kita keluarkan, unit yang kita produksi selama bulan April berapa, nah itu kita bagi ya. Jadi kalau pokok proses berdasarkan periode akuntansi, teman-teman. Ya, itu. Terus penggolongan biaya produksi. Nah, kalau di metode pesanan ada ya biaya produksi langsung dan tidak langsung. Biasanya dalam harga pokok proses kita sedikit mengacuhkan biaya langsung dan juga tidak langsung, ya. Itu. Nanti akan ada contohnya, pokoknya yang namanya harga pokok produk itu pasti akan terdiri dari bahan baku, biaya tenaga kerja, sama biaya overhead pabrik, ya kan. Kalau kemarin mungkin teman-teman menjurnalnya bahan penolong ada caranya sendiri, ya kan. Untuk bahan baku ada caranya sendiri seperti itu. Terus unsur yang digolongkan dalam BOP, ya. Nah, ini bedanya teman-teman. Ya, jadi kita mempelajari BOP, menentukan tarif BOP. Nah, ini digunakan untuk harga pokok pesanan. Jadi BOP dibebankan atas tarif yang kita tentukan di muka, ya. Itu. Jadi kalau pesanan BOP-nya masih dalam bentuk tarif. Nah, sedangkan kalau metode proses di sini BOP dibebankan kepada produk biasanya sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi, teman-teman. Ya. Kenapa Bu kalau harga pokok pesanan ini kita menggunakan tarif BOP ya? Karena kan biasanya misalkan pesanan di bulan April, di sini ada pesanan bulan April yang harus selesai
di tanggal 25 April. Nah, salah satu BOP-nya padahal ada biaya listrik. Nah, sedangkan tagihan biaya listrik di bulan April ini kan kita baru tahu di tanggal 10 Mei ya, baru tahu kita habisnya berapa. Nah, sedangkan di tanggal 25 April jelas kita sudah selesai transaksi dari penyerahan pesanan sampai pembayaran oleh customer, ya kan? Nah, di situ kita harus sudah menentukan harga pokok produk. Nah, kalau kita masih nunggu, oh nanti aja pesanannya dibayar ketika sudah ada tagihan listriknya. Nah, itu kan juga akan mempengaruhi operasional kita. Ya, makanya kalau di pesanan itu berdasarkan tarif. Nah, sedangkan kalau di metode proses karena sifatnya di sini continue terus ya. Nah, makanya kita menggunakan BOP-nya yang sebesar biaya yang emang sesungguhnya terjadi dan yang kita keluarkan di bulan yang bersangkutan atau di periode yang bersangkutan, teman-teman. Itu. Nah, ini ya kayak manfaatnya hampir sama dengan harga pokok proses ya. Jadi kenapa kita harus menentukan harga pokok produk dalam perusahaan yang perusahaan manufaktur ya? Karena kita untuk menentukan harga jual produk. Jadi tujuan utama kita menghitung harga pokok produk itu adalah untuk menentukan harga jual produk. Kita nggak akan bisa menentukan harga jual produk kalau kita nggak tahu berapa biaya yang kita keluarkan untuk proses produksi tersebut. Ya kan, karena harga jual itu kita peroleh dari biaya yang kita keluarkan, kita tambah dengan keuntungan yang kita inginkan. Ya, kalau biaya yang kita keluarkan di sini per produk setelah dihitung adalah Rp5.000, keuntungan yang kita inginkan per produk adalah Rp1.000, ya udah berarti kita jualnya adalah dengan harga 6.000. Kalau kita nggak tahu berapa biaya yang kita keluarkan, nah jelas kita nggak bisa menentukan harga jual produk. Itu ya, terus juga kita memantau realisasi biaya produksi ya, apakah udah sesuai ya dengan budgeting kita, apakah udah sesuai, apakah lebih dari budgeting ataukah justru lebih kurang dari budgeting. Nah, seperti itu. Terus juga pasti untuk menghitung laba atau rugi periodik ya, per periodik itu ya. Terus dan juga menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Nah, jadi nanti teman-teman ketika kita akan mempelajari itu harga pokok proses itu sebenarnya nanti akan ada dua contoh. Jadi contoh yang pertama itu ketika kita mengacuhkan persediaan awal. Nah, dan nanti di contoh yang kedua di slide selanjutnya ya, mungkin kalau nutut di sini kita akan belajar kalau kita memperhitungkan persediaan awal. Ya kan? Karena proses produksi itu kan setiap hari ya terjadi ya. Nah, tapi ketika kita melakukan laporan harga produk eh, kita tutup tanggal 30 April. Nah, 30 April itu kan masih ada proses produksi ya. Ada yang semua barang belum tentu jadi semuanya. Nah, itu harus tetap kita laporkan. Nah, berapa produk dalam prosesnya? Nah, itu juga harus kita laporkan. Jadi emang untuk menentukan berapa harga pokok persediaan produk jadi per April dan berapa sih yang masih dalam proses, produk dalam proses per April. Nah, itu. Ada pertanyaan nggak di sini, teman-teman? Kalau nggak ada, kita bisa langsung masuk ke contoh soalnya. Ya, jadi ini dengan asumsi kita tanpa persediaan awal dan jadi gini, dalam proses manufaktur sebuah produk itu pasti melalui beberapa departemen, teman-teman. Ya, kayak mie instan misalkan. Mie instan akan melalui departemen pengolahan bahan baku dulu, ya kan, sampai di pengolahan bahan baku ya sudah diolah, namun nanti akan dilempar ke departemen pencetakannya misalkan, ya kan, mie instan itu kan bentuknya kotak-kotak itu ya, nah pasti kan ada cetaknya, kita lempar ke departemen pencetakan mie instannya ya, sampai pemotongan. Nah terus nanti mungkin di departemen selanjutnya di sini pengisian bumbu-bumbunya ya, jadi udah mie instan udah tercetak, nah bumbunya mungkin tinggal keluang plek 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 gitu ya pakai mesin. Terus nanti yang terakhir adalah packagingnya. Nah, nanti habis terakhir packagingnya, mungkin departemen terakhir finishingnya. Ya setelah kita masukkan ke plastik, terus kita sealer sudah
Ya, terus mungkin nanti ada lagi packaging dalam bentuk kardus. Nah, jadi kan dalam memproses satu produk itu pasti produk itu akan melalui beberapa departemen. Itu yang saya bilang, departemen produksi itu pasti akan dibagi lagi menjadi beberapa departemen. Itu masih mie instan. Mungkin beda lagi mie instan goreng dengan mie instan kuah. Nah, ya, jadi setiap produk itu pasti melalui beberapa. Nah, ini contohnya yang pertama kita tanpa persediaan awal dulu, dan jika asumsinya ya biar teman-teman mudah memahami, pertama kita jika asumsinya bahwa produksi ini hanya melalui satu departemen. Tapi kalau dalam Hah? Tapi kalau dalam prakteknya teman-teman nggak mungkin melalui satu departemen, ya, gitu. Oke. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ya. Misalkan saya sambil duduk ya. Oke, teman-teman bisa lihat sebentar. Oke, teman-teman online aman sampai sini? Teman-teman aman juga? Gampang kok. Kalau teorinya sih gampang. Ya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat contohnya, nanti kalau ada bingung, ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan, teman-teman. Ya, jadi teman-teman bisa lihat PT Risa Remendi di sini mengolah produknya secara massal melalui satu departemen produksi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini biaya yang dikeluarkan misalkan selama bulan Januari. Jadi kita ingin mencari berapa harga pokok produk di bulan Januari, teman-teman, ya adalah sebagai berikut. Misalkan di sini biaya bahan bakunya dia 5 juta rupiah, terus juga ada biaya bahan penolongnya 7.500.000, ada biaya tenaga kerjanya di sini 11.250.000, sama ada biaya overhead pabriknya adalah 16.125.000. Ya. Totalnya kalau kita total di sini adalah 39.875.000 untuk biaya produksinya. Nah, terus di bagian bawah di sini ada jumlah produk yang dihasilkan. Ya, jadi selama bulan Januari ternyata di akhir Januari barang yang sudah jadi ini adalah 20.000 kilo. Sedangkan di akhir Januari ternyata barang yang masih dalam proses belum jadi dan perlu kita lanjutkan di bulan berikutnya itu adalah 500 kilo. Jadi ketika kamu melaporkan ternyata ada produk yang masih masih proses produksinya. Nah, dengan tingkat penyelesaiannya teman-teman bisa melihat, oh bahan bakunya sudah diolah 100%, bahan penolongnya juga sudah diolah. Nah, tapi karena belum sampai ke tahap finishing, nah maka biaya tenaga kerjanya masih kita bebankan 50%. Ya, karena packagingnya dan sebagainya belum dikerjakan nih, berarti kan kita nggak bisa membebankan tenaga kerja semuanya. Begitu juga dengan biaya overhead pabriknya masih kita bebankan 30% untuk barang dalam prosesnya. Jadi hati-hati ya, ada barang jadi di akhir Januari sama juga masih ada barang yang belum selesai proses produksinya atau sering kita sebut dengan produk dalam proses, PDP boleh, BDP juga boleh, atau barang dalam proses. Oke. Di sini masih aman ya dari soal ya. Nah, terus kita diminta untuk menghitung harga pokok produk. Ada beberapa tahapan teman-teman yang harus kita lalui untuk menghitung harga pokok produk dalam proses ya. Berapa sih kira-kira harga persatuan produknya? Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Ini data produksi di bulan Januari. Kalau dari data yang soal sebelumnya kan yang kita masukkan dalam proses 2.500 ya. Ternyata yang 2.000 ini udah selesai dan siap ditransfer ke gudang, sedangkan yang 500 ini adalah masih dalam proses. Berarti di bulan Januari ada 2.500
produk yang kita hasilkan. 2.000-nya sudah jadi dan siap ditransfer ke gudang, siap dijual. 500-nya harus kita bawa ke bulan Februari untuk proses selanjutnya. Oke, dari sini aman? Nah, maka cara pertama kita harus mencari unit ekuivalen bahan baku. Ya, unit ekuivalen bahan baku. Jadi unit ekuivalen itu ya apa ya? Unit ekuivalen itu kita harus melihat. Jadi karena tidak semuanya bahan kalau tadi tenaga kerja ya, karena tidak semuanya tenaga kerja kita bebankan, maka kita harus melihat berapa sih yang dibebankan di bulan Januari. Ya, karena tadi bahan baku teman-teman mengingat ya, penyelesaiannya bahan baku dan bahan penolong kan 100%. Berarti semua kita bebankan di bulan Januari. Sedangkan kalau BTK masih bisa kita bebankan 50%-nya, sedangkan BOP masih baru bisa kita bebankan 30%-nya. Nah, itu nanti yang makanya kita harus menghitung unit ekuivalen itu karena tidak semua produk harus kita bebankan di bulan Januari. Nah, jadi cara mencari unit ekuivalennya adalah per biaya produksi. Tadi kan ada 4 ya biaya produksinya, ada bahan baku penolong, ada biaya tenaga kerja, sama ada biaya overhead pabrik. Nanti disesuaikan. Bu, kalau emang yang terjadi tidak ada bahan penolong, hanya bahan baku, BTK, BOP bagaimana? Ya udah berarti 3 aja. Gitu ya. Nah, yang pertama unit ekuivalen bahan baku dulu. Tadi kan bahan bakunya 5 juta, ya betul ya 5 juta, penyelesaian produk jadinya 2.000 dan produk dalam prosesnya 500 kilo. Nah, kebetulan di bulan Januari bahan baku sudah diolah semua, berarti 100% udah bisa kita hitung. Nah, maka cara mencari unit ekuivalennya adalah produk jadi kita tambah dengan persentase tingkat penyelesaian kita kali dengan produk dalam prosesnya. Kebetulan produk dalam prosesnya 500 kan ya, tingkat penyelesaiannya 100%, ya udah berarti tetap 500, berarti 2.000 ditambah 5.000. Maka yang bisa kita laporkan atau kita hitung di bulan Januari kita bebankan itu adalah tetap 2.500 kilo. Begitu juga dengan unit ekuivalen bahan baku penolong. Ya kan, tadi kebetulan tingkat penyelesaiannya 100%, berarti 500 produk dalam proses, 500 kilo produk dalam proses tetap bisa kita perhitungkan di bulan Januari. Ya, jadi produk jadinya 2.000 kilo, kita tambah dengan 500. Di sini dulu bisa memahami enggak teman-teman? Oke. Nah, terus yang ketiga unit ekuivalen tenaga kerja. Nah, ini yang hati-hati karena tenaga kerjanya ternyata tidak semua bisa kita bebankan di bulan Januari. Emang udah benar tenaga kerja bagian pengolahan bahan baku, bahan penolong bisa kita bebankan di bulan Januari. Tapi untuk yang tenaga kerja tahap-tahap selanjutnya mungkin pencetakan, packaging sampai finishing karena belum dikerjakan, nggak bisa kita bebankan di bulan Januari. Ya kan? Berarti tingkat penyelesaiannya kalau kita hitung 50%. Nah, berarti ya produk jadinya tetap 2.000 kilo. Nah, hati-hati. Maka produk dalam proses yang bisa kita perhitungkan dan kita bebankan di bulan Januari itu adalah 50% dari 500. Maka ya, produk dalam prosesnya adalah 250. Berarti 2.000 kita tambah 250, kita peroleh 2.250 kilo, teman-teman. Oke, di sini ada pertanyaan dulu? Oke, terus unit ekuivalen biaya overhead pabrik. Ya, tadi tingkat penyelesaian biaya overhead pabrik hanya 30% ya. Nah, ini mungkin hanya biaya listrik dan sebagian biaya sewa gedung yang masih bisa kita bebankan di bulan Januari. Ya, sama juga ya. Berarti tetap kalau produk jadinya pasti 2.000 kilo, teman-teman. Kita tambah dengan berarti produk dalam prosesnya yang bisa kita perhitungkan adalah di bulan Januari itu adalah 30% dari 500, yaitu 150.
Berarti 2000 ini salah ya, ini harusnya 150, berarti 2000 kita tambah 150 kilo, maka 2150 kilo yang bisa kita bebankan di bulan Januari. Oke, aman? Sampai sini teman-teman online aman juga? Halo teman-teman online? Oke. Bisa saya lanjutkan setelah kita memenuhi tahap pertama mencari unit ekuivalen. Nah, maka tahap berikutnya baru kita bisa menentukan harga produksi per biaya produksi per satuan produk dengan bermodalkan unit ekuivalen. Ya, jadi kan namanya kita mencari persatuan ya total biaya kita bagi dengan unit yang kita produksi. Nah, tapi yang kita gunakan adalah unit ekuivalennya. Ya kan, tadi bahan baku kita peroleh 2.500 kilo, bahan baku penolong kita peroleh juga 2.500 kilo. Nah, tenaga kerjanya pakai yang unit ekuivalen yang kita cari tadi 2.250 kilo sampai dengan biaya overhead pabriknya 2.150 kilo. Total biayanya tadi kan juga sudah ada ya di soal ya teman-teman ya. Nah, tapi kalau dalam praktek sesungguhnya ya teman-teman harus harus mengidentifikasi sendiri berapa bahan bakunya, total pembelian bahan bakunya yang digunakan berapa. Nah, 5 juta, bahan penolong yang kita gunakan berapa, 7.500.000. Nah, itu ya. Nanti akan berhubungan dengan cara mencari Bu, cara mencari total biaya bahan baku sama bahan baku penolong ini gimana? Ketika teman-teman belajar bab biaya bahan baku, itu kan ada kartu persediaan ya. Nah, dari situ kita bisa tahunya. Oh, di bulan Januari yang digunakan sekian kilo dengan harga pokoknya sekian juta rupiah. Ini nanti kita masukkan di sini kalau mau kita runtut di bab-bab sebelumnya. Ya. Nah, bahan bakunya 5 juta, maka mencari biaya produksi persatuan per biaya produksi teman-teman ya udah berarti tinggal bahan baku ya udah 5 juta kita bagi 2.500 kita dapat 2.000, bahan baku penolongnya juga ya 7.500 kita bagi 2.500 kita peroleh 3.000 rupiah. Begitu juga dengan tenaga kerjanya ya 11 juta 250.000 kita bagi 2.250 kita peroleh 5.000, begitu juga dengan biaya overhead pabriknya. 16.125.000 kita bagi 2.150 dapat 7.500. Nah, maka biaya persatuan produknya bisa kita peroleh dengan menotalkan ini ya, biaya produksi persatuan. 2.000 kita tambah 3.000, kita tambah 5.000, kita tambah 7,5, hasilnya adalah 17.500 per produknya. Oke, di sini dulu ada pertanyaan teman-teman? Ini, yang mana? Ini. Oke, terima kasih. Oke, nah terus, inilah ya yang biasanya hati-hati ya, karena tadi tujuan menghitung harga pokok proses ini untuk mengetahui yang pertama harga pokok produk jadinya berapa di bulan Januari, sama berapa harga pokok proses di bulan Januari. Ya, nanti biasanya bagian produksi akan membuat laporan seperti ini ya. Jadi kita harus memecah teman-teman harga pokok produk yang jadi berapa, yang masih dalam proses juga berapa, teman-teman. Nah, ini gampang ya. Jadi kalau harga pokok produk jadi tadi yang jadi dan siap ditransfer ke gudang, siap dijual kan ada 2.000 kilo. Ya udah berarti tinggal kita kalikan 17.500 tadi ya. Ini kan total langsung per unit. Ya. Nah, yaudah berarti 2.000 kita kali 17.500 kita peroleh 35 juta. Nah, sedangkan kalau harga pokok produk dalam prosesnya berapa di akhir bulan Januari? Nah, ini hati-hati karena enggak langsung 500 kita kalikan. Nah, jadi harus kita runtut ya karena unit ekuivalen per biaya produksi berbeda-beda sama harga
biaya per unit berbeda-beda ya, bahan baku per unit, bahan penolong per unit, biaya tenaga kerja per unit, BOP per unit beda-beda, maka kita kerjakan di masing-masing unsur biaya produksi. Ya tadi ya, yang pertama bahan baku, karena selesai 100% ya udah berarti 100% kita kali 500 kilo, kita kali biaya bahan baku per unit yang tadi kita cari ini teman-teman. Ya kan, berarti 1 juta rupiah. Nah, begitu juga dengan biaya bahan baku penolong atau ini kan saya terlalu rinci ya, bisa juga langsung teman-teman 500 kilo kita kali 3.000 karena kan sudah kita peroleh unit ekuivalennya ya. Jadi ya tinggal teman-teman masukkan 250 dikali biaya tenaga kerja per unit sama 150 dikali biaya overhead pabrik per unit. Ya, itu terserah. Ya, ini kan untuk menjelaskan. Nah, begitu juga BWP ya, berarti 500 sudah bisa kita bebankan semua, kita kali bahan penolong per unitnya adalah 3.000, kita peroleh 1.500.000, terus juga ada biaya tenaga kerja, tadi karena tingkat penyelesaiannya masih 50% bisa dibebankan 50% ya udah berarti 50%-nya 500, 250 kita kali dengan 5.000. Totalnya adalah 1.250.000 pun dengan biaya overhead pabrik. Tadi kan cuma bisa kita bebankan 30%-nya, berarti ya udah 150 kita kali 7.500 adalah 1.125.000. Nah, maka harga pokok produk dalam proses akhirnya ini adalah 4.875.000. Jadi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan selama bulan Januari tinggal kita tambahkan harga pokok produk jadinya 35 juta, kita tambah dengan 4.875 ini produk dalam proses akhirnya. Maka totalnya adalah 39.875.000. Karena ini soal teman-teman ya, untuk mengetahui teman-teman sudah benar atau enggak itu sebenarnya bisa dilihat. Ya, biaya produksinya Januari 39.875 ya hasil perhitungan. Harusnya sama dengan soal. Ini ya. Nah, ya kan karena soal, jadi hanya muter aja. Tapi kalau di praktek yang sesungguhnya, ya teman-teman harus mengidentifikasi sendiri-sendiri itu. Ya, itu. Tak kasih kunci benar enggaknya ya harusnya sesuai dengan soal. Oke. Ya, jadi memang biasanya bagian produk akan membuat laporan harga produksi ya itu setiap bulan untuk tahu ya kan, untuk tahu udah sesuai enggak dengan budgeting kita di bulan Januari seperti itu. Oke, di sini ada pertanyaan teman-teman? Aman ya? Oke, jangan lupa juga tetap ada jurnal karena kita berhubungan dengan pencatatan keuangan, pasti ada jurnal. Cara membuat jurnal hampir sama dengan harga pokok pesanan, jadi per biaya harus kita masukkan ya, karena tadi ada 4 unsur biaya, ya udah pencatatannya berarti jelas ada pemakaian bahan baku, ada pemakaian bahan penolong, ada pencatatan biaya tenaga kerja, sama ada pencatatan biaya overhead pabrik. Ya, sama kalau teman-teman lihat di harga pokok pesanan sama kan, di debit itu ya pasti BDP, BBB, ya kan, barang dalam proses, biaya bahan baku pada persediaan bahan baku, ya kan, karena kalau kita menggunakan bahan baku berarti yang berkurang apa? Persediaan bahan bakunya, makanya dikredit. Ya kan, yang bertambah apa? Beban bahan bakunya, makanya beban bahan baku di debit ya, pakai persamaan. Masih hafal kan persamaan dasar akuntansi? Itu harus dipegang tuh sampai teman-teman nanti lulus pasti berguna. Masih ingat enggak? Ayo, persamaan dasar akuntansi apa? Ada yang ingat enggak teman-teman online? Ayo, persamaan dasar akuntansi. Ini teman-teman semua di kelas ini inputan SMA semua. SMA harusnya dapat loh pengantar akuntansi 1 sama 2. Ayo, ayo persamaan dasar akuntansi yang tidak boleh kita lupakan. Dan itu pasti akan berhubungan dengan apa? Aset,
aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Ya, yang artinya kalau aset bertambah berarti masuk debit, ya kan? Tapi kalau liabilitas dan ekuitasnya yang bertambah berarti masuk ke dalam kredit. Ya, kalau beban bertambah masuk ke debit. Ya, ya biasanya debit, hati-hati lo ya, beban bertambah itu masuk ke debit lo ya, teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kita rincikan lagi persamaan dasar, sebenarnya aset plus beban ya atau harta plus beban sama dengan liability plus modal plus pendapatan. Udah, itu pakem. Kalau beban bertambah berarti masuk ke debit. Kalau pendapatan bertambah berarti masuk ke kredit. Jangan sampai salah loh ya teman-teman akuntansi. Nanti pendapatan bertambah mau masukkan ke debit. Hati-hati ya. Kalau beban berkurang nanti masuknya kredit. Tapi kalau justru ketika kita banyak beban itu kita masuknya adalah ke debit. Hati-hati loh ya. Kalau harta bertambah masuk ke debit kan, nah persediaan bahan baku termasuk aset kita nih, makanya berkurang dia pasti masuk ke kredit sebaliknya. Ya, itu dipegang itu. Nanti sampai teman-teman lulus, sampai misalkan teman-teman menempuh sekolah S2 akuntansi, pasti tetap dipakai. Teman-teman, hati-hati. Kalau sudah megang itu gampang penjurnalan. Tinggal main logika, oh iya kalau kita menggunakan bahan baku berarti ada biaya yang harus kita bebankan. Oh biayanya bertambah, berarti makanya biaya bahan baku masuk ke debit. Yang berkurang apa ya kalau pemakaian bahan baku ya bahan baku kita. Nah makanya persediaan bahan baku masuk ke kredit. Begitu juga dengan persediaan bahan penolong. Ya kan ketika kita menggunakan persediaan penolong ada sejumlah biaya yang kita bayarkan, berarti jadi beban. Makanya beban bahan penolong di sini akan masuk ke debit sebesar 7.500.000 tadi. Yang berkurang apa ya kalau kita menggunakan bahan penolong? Ya bahan penolongnya Bu, persediaannya Bu. Makanya aset berkurang pasti masuk ke kredit persediaan bahan penolong. Gitu ya. Begitu juga sama pencatatan BTK, ya kan? Berarti bebannya tenaga kerja bertambah, makanya BDP BTK di sini masuk ke dalam debit 11.250.000. Nah, biasanya akun yang digunakan di posisi kredit itu adalah gaji dan upah. Begitu juga dengan BOP. BOP berarti beban BOP-nya bertambah 16.125, maka yang dikredit apa? Berbagai rekening yang dikredit teman-teman. Jadi ini sebenarnya kalau teman-teman kemarin juga ini kan menjurnal BOP ya di harga pokok pesanan ya. Nah ini sebenarnya bagian rekening yang dikredit ini akan banyak hal misalkan listrik, sewa gedung. Nah jadi tergantung sesuai dengan BOP apa saja yang teman-teman keluarkan. Ya kan, biasanya nanti akunnya akan disesuaikan dengan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Kalau ini kan contohnya berbagai rekening yang dikredit. Nah sebenarnya banyak, ya kan? Kayak kita belajar BOP itu kan banyak kan rekeningnya di kredit ya. Ada sewa gedung, mungkin ada asuransi, ada listrik, ada telepon. Berarti kita masukkan semuanya di kredit. Bu, Untuk mau tanya Bu, ada dua hal yang mau saya tanyakan. Yang pertama, ya. kalau berkaitan dengan BDP yang didebet, bukankah ini sifatnya menambah ya Bu ya? Jadi kondisinya adalah persediaan barang dalam proses kita yang menambah. Tadi Bu menjelaskannya bahwa itu BDP itu sebagai pencatat beban, bukan sebagai penambah persediaan barang dalam proses kita. Bukankah asumsinya seperti itu? Nah itu oke. Barang dalam proses itu BDP Iya. bahan baku. Nah itu hanya untuk Mbak masuk, hanya untuk menunjukkan akun aja. Akun biaya bahan baku ini juga digunakan untuk barang dalam proses. Tapi akun setiap perusahaan biasanya juga bisa jadi berbeda ya dengan ini ya. Hanya menunjukkan akun aja, bukan barang dalam proses sesungguhnya sih. Jadi dalam hal ini BDP-nya itu kayak nggak bertambah gitu. Tidak. Oke, yang kedua saya mau tanya yang ketiga itu. Karena pencatatan barang dalam proses nanti akan ada sendiri. Oke Bu. Oke, terus yang Saya mau kedua. tanya yang di pencatatan BTK itu, Bu bilang yang di gaji dan upah. Itu yang gaji dan upah itu masuknya ke
utang atau beban. Harta plus beban sama dengan utang plus modal plus utang. Ya kan, liability utang kan ya, utang. Makanya BTK-nya beban, gaji dan upahnya iya utang. Utang, oke. Mm-mm. Sudah Bu, terima kasih. Harta Soalnya plus kemarin di pertemuannya sama Pak Ditya, dijelaskan bahwasanya gaji dan upah itu bagiannya beban. Gitu Bu. bagian beban. Iya, jadi beban gaji dan upah, bukan utang gaji dan upah. Oh iya, itu di sini Mas. Masuknya beban nanti mungkin di sini. Maksudnya di BDP BTK kan Bu, BTK, yang BTK, bebannya. heeh, Ha-ha. heeh, Jadi heeh, yang di gaji dan upah sudah masuk ke utang gaji. heeh, heeh. Oke Bu, sudah, terima kasih. Oke, tuh. Jadi ini bisa juga mungkin akunnya beban gaji dan upah. Nah, kalau saya pakainya mungkin biaya tenaga kerja atau beban tenaga kerja. Yang benar kan sebenarnya beban ya. Beban tenaga kerja atau mungkin juga ada yang beban gaji dan upah. Jadi kalau akun itu ya teman-teman ya, nggak saklek itu ya. Itu tergantung dari perusahaan masing-masing, teman-teman. Ya, itu. Ada lagi nggak pertanyaan, teman-teman? Kalau gaji dan upah di sini karena masuk kredit, karena dia bertambah utang dia, ya kan? Ada lagi nggak pertanyaan teman-teman? Sebelum saya lanjutkan, ada lagi? Oke, aman di sini? Bisa saya lanjutkan? Nah, ini yang tadi saya bilang. Ya, jadi kalau tadi BDP, BBB, itu hanya penamaan akun aja ya, bahwa bahan baku itu juga digunakan untuk barang dalam proses. Kalau saya cara gampangnya gitu, karena mencatat produk jadi dan barang dalam proses itu juga dicatat tersendiri. Nah, ini yang tadi ditanyakan Mas siapa? Nah, PDP di sini akan menambah dia, ya kan? Nah, PDB di sini akan menambah persediaan, makanya nanti dia akan di debit. Ya, jadi persediaan produk jadi tadi kan Bu, ini angka-angkanya kita dapat dari mana? Ada yang tahu nggak, teman-teman? Ini ya. Jadi kita sesuaikan dengan perhitungan kita produk dalam produk jadi, persediaan produk jadi itu di debit ya kan, nambah 35 juta. Nah, 35 juta ini, nah ini juga nanti akan karena sudah kita alihkan ke produk jadi, nah makanya bebannya nanti akan berkurang, makanya masuk kredit. Nah, itu sih agak pusing sih ya. Ya, akuntansi, makanya 35 juta itu terdiri dari beban apa aja. Kalau saya gampangnya gitu, bahan baku tadi 4 juta, tahu nggak dapat dari mana teman-teman angka 4 juta ini? 2000 kita kali 2000 kilo kita kali dengan 2000 rupiah biaya bahan baku per unit tadi kan 2000 rupiah ya teman-teman ya. Ini loh ya, biaya bahan baku per unitnya 2000, sedangkan produk jadinya kan 2000 kilo. Ya udah berarti 2000 rupiah kita kali 2000 kilo dapatnya adalah 4 juta. Karena sudah kita bebankan persediaan jadinya bertambah, makanya beban bahan bakunya di sini nanti berkurang. Makanya masuk ke kredit. Begitu juga dengan bahan penolong. Bahan penolong itu tadi berapa bahan penolong? 3.000 kan? Nah, berarti saya dapat dari 2.000 kilo kita kali 3.000. Ini agak susah, nggak ada papan tulis soalnya. 6 juta. Sih paham nggak? Tadi produk jadinya berapa? Produk jadinya yang kita bebankan di bulan Januari berapa? Produk jadinya. Berapa kilo? Produk jadinya 2.000. Ya udah kan 2.000 kilo ya produk jadinya ya. Nah, berarti tinggal kita kalikan. Nenden 2.000
kilo kita kalikan dengan biaya bahan baku. Kalau bahan baku ya udah berarti bahan baku per unit 2000 kilo kita kali dengan 2000. 2000 kilo kita kali dengan 3000, 2000 kilo kita kali dengan 5000, sama 2000 kilo kita kali dengan 7.500.000, 15 juta. Jadi dirinci, ya beban apa saja yang berkurang. Oh ini beban bahan baku, beban bahan penolong, beban tenaga kerja, sama beban overhead pabrik gitu. Sama juga dengan persediaan produk dalam proses, barang dalam proses ya. Nah, ini ya barang dalam proses boleh, PDB boleh, PDB boleh, persediaan produk dalam proses jelas bertambah. Nah kalau ini kita sesuaikan aja dengan perhitungan ini 4.875, maka di sisi kredit akan jadi biaya bahan baku, biaya bahan penolong, BTK, sama BOP sesuai dengan perhitungan kita. Kenapa berkurang? Ya kan karena sudah kita bebankan di persediaan-persediaan yang bertambah, jelas bebannya akan berkurang. Ya itu sih agak rumit kalau akuntansi. Tuh. Di sini ada pertanyaan dulu, online offline. Aman, nggak ada ganjelan. Oke, itu dengan asumsi kalau kita melalui satu departemen. Tadi Bu Dila bilang bahwa sebenarnya setiap produk ini pasti melalui beberapa departemen produksi. Nah, maka selanjutnya, contoh selanjutnya kalau kita melalui lebih dari satu departemen produksi. Tapi ini gampang masih contohnya. Contohnya masih hanya melalui 2 departemen aja. Ya kan kalau real perusahaan manufaktur nggak mungkin hanya melalui 2 departemen. Habis olah bahan baku langsung packaging, kan nggak mungkin. Pasti melalui beberapa proses. Ya, ini teman-teman bisa lihat ya, PT Eliona Sari dia memiliki 2 departemen produksi, ada departemen A dan departemen B untuk menghasilkan produknya. Data produksi dan biaya kedua departemen teman-teman bisa lihat ya di sini ya, hati-hati teman-teman karena ada 2 departemen ya. Di departemen A kita fokus aja, jadi kalau ada 2 departemen kita mengerjakannya tadi kan per departemen per periode. Berarti kita masih fokus ke departemen A dulu teman-teman. Departemen A di sini dimasukkan dalam proses itu adalah 35.000 kilo di bulan Januari. Nah selama jalannya bulan Januari ternyata produk yang selesai dan siap ditransfer ke departemen B untuk proses selanjutnya itu adalah 30.000 kilo. Nah sedangkan yang masih dalam proses di akhir Januari ini adalah 5.000 kilo. Oke. Nah, biaya yang dikeluarkan tadi saya ini hanya 3 unsur aja, hanya ada bahan baku 70.000, biaya tenaga kerjanya 155.000, sama biaya overhead pabriknya adalah ini touchscreen ya, adalah 248.000. Tingkat penyelesaian produk dalam proses akhir untuk bahan baku di bulan Januari 100% udah diolah semua. Tapi untuk biaya konversi 20%. Biaya konversi itu apa Bu? Biaya konversi itu adalah biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Teman-teman, itu biaya konversi. Jadi biaya tenaga kerjanya selesai 20%, biaya overhead pabriknya juga selesai 20%. Nah, pertanyaannya Bu Dila, untuk yang teman-teman offline di sini berapa? Kalau teman-teman online kayaknya sudah dapat PPT ya. Oke, berapa harga pokok produk jadi dan harga pokok produk dalam proses di bulan Januari pada departemen A. Nah, jadi kita ngerjakan dulu departemen A, baru nanti kalau udah selesai ya baru kita bisa mengerjakan ke departemen B. Caranya gitu. Ya kan karena tadi kan perhitungannya per departemen per periode.
Jadi ada banyak departemen seperti itu, teman-teman. Ayo, ada yang bisa nggak? Cepet ini, 5 menit, 10 menit. Harga tadi, kayak tadi, harga pokok produk jadi sama harga pokok produk dalam proses. Berapa? Berarti kan teman-teman harus melalui 3 tahap ya. Unit ekuivalennya dicari dulu berapa, terus biaya persatuannya berapa, baru kita bisa menghitung harga pokok produk jadi dan harga pokok produk dalam proses. Berapa, teman-teman? Berapa, teman-teman? Belum. Sudah, ada yang sudah. Kalau untuk unit ekuivalennya udah bisa ketemu, teman-teman. Berarti kita cukup menghitung 3 biaya aja ya, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, sama biaya overhead pabrik. Ah, ah, ah. Nanti, karena kalau, jadi gini, nanti akan saling terkait antara departemen A sama departemen B, teman-teman. Kalau unit ekuivalennya udah ada yang ketemu. Unit ekuivalen untuk bahan baku, biaya tenaga kerja, sama biaya overhead pabrik. Sudah ketemu nggak, teman-teman? Untuk di departemen A, untuk kita fokus ke departemen A dulu ya. Unit ekuivalennya bahan baku berapa? 35.000 kilo, karena kan yang selesai 100% ya. Terus untuk biaya overhead pabrik sama biaya tenaga kerja kan sama-sama selesai 20% ya teman-teman ya. Ya berarti sama ya, 31.000 kilo. Oke, betul. Jadi penyelesaian produk jadinya kan 30.000 kilo, produk dalam prosesnya 5.000 kilo, dengan tingkat penyelesaiannya 20%. Berarti ya tinggal 5.000 kita kali 20% itu kan ada 1.000 kilo. Yang artinya 1.000 kilo produk dalam proses ini yang bisa kita bebankan di bulan Januari. Ya, berarti 30.000 ditambah 1.000 ya 31.000 kilo. Terus dapat biaya produksi persatuannya berapa? Hati-hati, 2.000 apa 2? 2 rupiah. Oke. Tenaga kerjanya 5 rupiah, biaya overhead pabriknya 8 rupiah. Dengan cara yang sama, makanya kalau kita total berarti biaya per unitnya ya 15 rupiah. Di sini ada pertanyaan dulu nggak, teman-teman yang online ataupun offline? Aman? Teman-teman online aman? Aman, Bu. Oke. Sama ya, terus baru kita mencari ini ya, harga pokok produk jadi sama harga pokok produk dalam proses, teman-teman ya, untuk departemen karena tadi kita melalui 2 departemen ya, sama. Berarti untuk harga pokok produk jadinya yang siap ditransfer ke departemen B, hati-hati ya, bukan ke gudang lagi tapi ke departemen B untuk proses selanjutnya, ya berarti 30.000 kilo kita kali dengan 15 rupiah. Berarti ada 450.000. Terus kalau harga produk dalam proses akhirnya disesuaikan dengan prosentasenya ya, berarti yang biaya bahan baku 5.000 kita kali 2 ada 10.000. Terus yang biaya tenaga kerja berarti 1.000 kita kali 5 ada 5.000, sama biaya overhead pabriknya 1.000 kita kali 8, 8.000 ya. Berarti untuk harga produk dalam proses akhirnya kita tambahkan dalam prosesnya adalah 23.000. Maka jumlah biaya produksi di Departemen A pada bulan Januari 2017 sebesar 473.000, teman-teman. Oke, di sini dulu ada pertanyaan? Ada yang mau Nanya, Bu. ditanyakan? Sama pengerjaannya, sama seperti ketika kita mengerjakan satu departemen. Nanti yang beda dan yang harus berhati-hati adalah ketika kita mengerjakan departemen B-nya, teman-teman. Oke,
Untuk jurnalnya sama, cuma bedanya apa? Untuk memudahkan ya, teman-teman bisa ditambahi keterangan aja. Kalau ini adalah BDP BBB Departemen A, artinya kan biaya bahan baku milik Departemen A. Ya, lagi-lagi saya selalu menjelaskan kalau akun itu nanti tergantung di perusahaan masing-masing sih. Kalau mungkin ada beberapa perusahaan, oh sama akunnya, tapi dibedain kodenya per departemen, ya nggak apa-apa, ya kan? Karena kan kalau kita mencatat secara lengkap kan harusnya ada kode akun juga kan, ya teman-teman ya. Itu sama untuk jurnalnya. Kalau pemakaian bahan baku ya berarti BDBBB Departemen A pada persediaan bahan baku Rp70.000 ya kan kita peroleh dari soal tadi ya, BTK-nya juga sama, BOP-nya juga sama, berbagai rekening yang dikredit. Ini apa nyatetnya yang salah ya. Kalau debit harusnya di sini 155, ya kredit lebih menjorok ke kanan. Oke. Sama juga ya, produk selesai ya, sama juga caranya, cuma ya itu tadi ya, kita kasih keterangan. Ya, jadi kalau keterangannya kalau produk jadi karena kita bawa ke departemen B ya udah berarti BDB produk jadi departemen B, artinya produk jadi yang selesai dan bisa ditransfer ke departemen B. 450.000, terus terdiri dari apa? BBB dari Departemen A kan masih an 60.000, BDP BTK Departemen A juga 150.000 ya. Tahu ya kita peroleh dari mana tadi? 30.000 kilo produk jadinya kita kali dengan biaya bahan baku per unitnya tadi kan Rp2. Ya berarti 30.000 kita kali 2. Terus kalau ini berarti 30.000 kita kali berapa? 5 ya, 5 dan juga BOP-nya gitu ya. Terus kalau mencatat barang dalam proses sama juga, cuma kita kasih keterangan aja persediaan produk akhir dalam proses punya departemen A artinya. Ya, 23.000 tadi BBB, BTK, BOP dikredit gitu sama. Cuma kita tinggal kasih keterangan karena kan berarti di akhir bulan itu akan banyak catatan. Departemen B membuat laporan, departemen C membuat laporan, makanya untuk memudahkan kita kasih keterangan. Ini PDP-nya Departemen A. Nanti kalau Departemen B ya berarti PDP-nya Departemen B seperti itu, teman-teman. Gitu. Oke, di sini ada pertanyaan, teman-teman? Aman? Nah, Ginanya terus Bu, oke, Mbak siapa? Dona Bu. Dona. Oke. Don, Don, tanya apa? Itu untuk yang biaya bahan baku, rumus persenannya itu selalu 100% ya Bu? Belum tentu, tergantung. Cuma kebetulan aja contoh soalnya tingkat penyelesaiannya 100%. Oh, Bisa jadi baik Bu. nanti akan ada soal bahan bakunya masih baru diselesaikan 75% atau 90% ya disesuaikan. Jadi nggak harus 100%. Baik Ada lagi Bu, pertanyaan? makasih. Sudah? Aman? Oke. Tadi kita kembali lagi ya ke soal ya teman-teman, foto ya tadi ya soalnya ya yang offline ya. Oke. Kalau kita sudah selesai mengerjakan departemen A, terus selanjutnya kita bisa mengerjakan yang departemen B, teman-teman. Ya, nah tadi kan ditransfer ya dari departemen A itu 30.000 kilo ini ya, teman-teman ya. Nah, ternyata di bulan Januari dari 30.000 kilo yang ditransfer ke Departemen B, itu yang sudah jadi dan siap ditransfer ke gudang masih 24.000 kilo. Sedangkan 6.000 kilonya di sini masih belum selesai diproses sampai akhir Januari. Jadi PDB akhirnya 6.000 kilo. Nah ini hati-hati nanti akan saling berkaitan. Jadi dilihat ya. Tadi dari Departemen A yang jadi dan ditransfer, saya ulangi lagi 30.000 kilo. Ternyata di Departemen B berjalannya bulan Januari masih selesainya 24.000 kilo yang siap ditransfer, sedangkan
6.000 kilonya di sini belum selesai untuk diproduksi. Ya. Nah, biaya yang dikeluarkan di Departemen B karena pengolahan bahan baku sudah di Departemen sudah di Departemen A beres, berarti tidak ada pengolahan bahan baku lagi di Departemen B. Nah, maka langsung ada biaya tenaga kerjanya saja 270.000, biaya overhead pabriknya adalah 405.000. Dengan tingkat penyelesaian untuk produk dalam proses akhir, biaya konversinya baru sama-sama selesai 50% di akhir bulan Januari. Oke. Aman di sini? Oke. Nah, caranya hati-hati nanti. Sama, jadi kita mencari unit ekuivalen aja dulu, ya kan? Hanya saja unit ekuivalennya karena tidak ada pengolahan bahan baku di Departemen B, maka kita langsung ke biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Teman-teman tadi tingkat penyelesaiannya 50% ya untuk produk dalam proses akhir. Ya udah berarti produk jadinya 24.000 ditambah 50% dari 6.000 adalah 3.000 kilo. Maka unit ekuivalennya adalah 27.000 kilo. Oke, sama ya untuk unit ekuivalen ya. Aman di sini teman-teman? Aman? Teman-teman online juga aman? Aman teman-teman? Aman, Bu. Oke. Nah, terus sama juga untuk tahap yang kedua kita mencari biaya produksi persatuan sama teman-teman ya. Jadi tadi hanya ada tenaga kerja, ya udah tenaga kerja saja sama biaya overhead pabrik, ya kan? Tadi tenaga kerja total biayanya adalah 270.000 kilo, unit ekuivalennya adalah 27.000, berarti 270 tinggal kita bagi 27.000 dapat 10 rupiah. Begitu juga dengan biaya overhead pabriknya. Ya kan, 405.000 kita bagi 27.000 maka kita dapat 15 rupiah, totalnya adalah 25 rupiah. Oke, di sini aman? Nah, nanti hati-hati ketika kita menghitung harga pokok produk jadi sama harga pokok produk dalam proses akhir. Kenapa saya bilang harus hati-hati? Nah, karena ternyata harga pokok produk yang kita hitung di Departemen A itu harus kita bawa sampai di Departemen akhir. Kalau di sini kebetulan 2 departemen aja, hanya Departemen B. Jadi tetap harus kita bawa sampai di perhitungan departemen-departemen selanjutnya. Tadi teman-teman sempat ngerjakan ya. Tadi harga pokok total semuanya untuk di Departemen A kan 15 rupiah ya, betul? Itu harus kita bawa di Departemen B. Jadi ketika kita menghitung harga pokok produk jadi, maka perhitungan pertama adalah harga pokok dari Departemen A yang kita bawa dulu. Berarti 24.000 kita kali 15, 360.000. Baru kita tambahkan dengan harga persatuannya yang dari Departemen B. 25 kan ya tadi ya ini ya, 25 ya udah. 24.000 kita kali 25. Ada 600.000 rupiah. Maka total harga pokok produk jadi yang ditransfer adalah 960.000 rupiah. Di sini bisa dipahami teman-teman? Oke, begitu juga dengan ketika kita menghitung harga pokok produk dalam proses akhir. Ya, maka kita juga harus membawa ini harga pokok produk yang kita hitung dari Departemen A. Karena di Departemen B yang masih dalam proses adalah 6.000, ya udah tinggal 6.000 kita kali 15. Maka di sini kita peroleh 90.000 rupiah, teman-teman. Nah, nanti biaya tambahan dari Departemen B kita rincikan sama seperti mengerjakan seperti biasa. Oh, BTK tadi masih selesainya 3
50% kan berarti 3.000 kita kali 10. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Yang kita bawa dari Departemen A ini adalah semuanya 6.000 kilo dalam proses akhir. Nah baru nanti yang BTK sesuai tingkat penyelesaiannya masing-masing. Ya BTK 50%, 3.000 kita kali 10 maka ada 30.000. Biaya overhead pabrik juga masih 50% yang selesai kita kali 15 tadi kan ketemu 15 maka 45.000 totalnya adalah 75.000 maka harga pokok persediaan dalam proses di Departemen B yaudah berarti 90.000 ini kita tambah 75.000 ya totalnya adalah 165.000. Maka ini sorry ya aku salah ya ini Departemen B harusnya. Jumlah biaya produksi Departemen B selama bulan Januari itu adalah 1.125. Saya peroleh dari mana? 960 kita tambah dengan 165.000 sama 1.125.000. Di sini ada pertanyaan? Bu, kalau misalkan di soal sampai Departemen C, ya berarti nanti di Departemen C ada harga pokok Departemen A, ada harga pokok Departemen B, baru tambahan harga pokok Departemen C. Seperti itu. Jadi harus kita bawa sampai di Departemen akhir untuk perhitungan ketika kita lebih dari satu departemen. Oke, di sini teman-teman ada pertanyaan? Aman? Oke. Nah, sama di sini ya. Untuk pencatatannya hanya yang membedakan kita harus mencatat penerimaan produk dari Departemen A. Itu aja, teman-teman. Jadi produk jadi yang kita terima dari Departemen A itu berapa? Oh, tadi kan 450.000 yang terdiri dari biaya bahan baku 60.000, biaya tenaga kerjanya 150.000 sama BOP-nya 240.000. Untuk selebihnya sama. Untuk mencatat produk jadi ataupun produk dalam proses sama. Cuma ada tambahan pencatatan penerimaan produk dari Departemen A. Disesuaikan aja tadi kan di Departemen A yang kita transferkan ini. Ya udah berarti produk jadi yang ditransfer Departemen A ke B di Departemen A dicatat, di Departemen B juga dicatat gitu aja. Tuh. Dan pencatatannya sama. Ya, cuma kalau keterangannya kalau di Departemen A mungkin produk jadi di Departemen B yang dikirim ke Departemen B. Sama untuk pencatatannya. Jadi untuk mengetahui berapa sih yang dikirim dari departemen sebelumnya ke departemen selanjutnya. Gitu. Oke, di sini teman-teman ada pertanyaan? Izin tanya, Bu. Ya Mbak, siapa? Ari Nur. Oke, Mbak Arinur, kenapa? Itu yang harga pokok Departemen A itu 24.000 yang mana, Bu? Bukannya yang Departemen B itu Apa? yang 20.000. Apa Pak? Yang Kurang harga banter. pokok Departemen A 24.000 itu ya, Bu. 24.000 mana sih Mbak? Departemen A yang harga pokok produk jadi Ini Departemen. 24.000 ini Ya itu dari mana, Bu? Dari, ada yang bisa jawab nggak teman-teman di sini? Tadi kan tadi kan di Departemen A itu kan yang selesai 30.000 kilo toh Mbak. Ya, Ari, Nur, Ya. iya kan? Itu kan ditransfer ke Departemen B ya, yang selesai di Departemen A ya, Hmm, betul? ya. Nah, dari 30.000 kilo itu 24.000 sudah jadi, sedangkan 6.000-nya belum jadi. Nah, 24.000 itu adalah produk yang sudah selesai dari 30.000 itu. Oh, 24.000 kita kali 15 kan produk yang jadi 24.000 di Departemen B. Yang siap ditransfer ke gudang. Kita kali 15 gitu. iya, Bu. Terima 6.000-nya berarti yang masih dalam proses. Dari 30.000 itu kan 24.000
jadi dan siap ditransfer ke gudang, sedangkan 6.000-nya itu masih dalam proses akhir gitu. Di sini Baik, bisa dipahami, Ari? ya Bu. Jadi yang Oke. biaya tambahnya itu juga sama, dua Apa? puluh empat ribu. Biaya tambahnya juga sama ya. Biaya tambahannya iya sama. Ini sama Iya, seperti kita menghitung di Departemen A kan kita pecah jadi produk jadi sama produk dalam proses akhir. Itu cuma beda di harga pokoknya aja kan, biaya persatuannya. Itu. Bisa dipahami, Ari? iya Bu, terima kasih. Oke. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Ada lagi pertanyaan? Nah, ini saya akan ada latihan soal. Coba nanti baik yang online atau offline dikerjakan di sini. Kita bahas langsung di sini, biar nggak ada tugas di ini. Tak kirim ini aja ya. Tak kirim di grup. Saya kirim di grup, tetap muncul. Grupnya ini ya. Sama saya kirim PPT-nya. Teman-teman online kan juga ada di grupnya kelas ya. Oke, itu akan ada soal, latihan soal. Coba teman-teman kerjakan. Nanti kita bahas di sini, teman-teman. Jadi ada dua ya teman-teman ya. Itu sih gampang. Yang pertama teman-teman cuma diminta untuk mencari unit ekuivalen aja. Ya, unit ekuivalen. Jadi jika diketahui bahwa jumlah yang dimasukkan dalam proses itu 20.000 unit, terus pada akhirnya yang jadi 15.000 unit, dan persediaan dalam prosesnya adalah 5.000, dengan tingkat penyelesaiannya bahan baku 100%, tenaga kerjanya 75%, dan BOP-nya 80%. Berapa unit ekuivalennya? Terus ini sama suruh yang nomor 2 ini suruh hanya menghitung harga pokok produk Departemen B aja. Ya, nah itu silahkan coba dikerjakan 10 menit, 15 menit cukup. Nanti Bu, siapa yang izin bisa Bu, seperti biasa angkat tangan. Nanti kita bahas izin di Bu, sini. Heeh, ya Mbak. izin Bu, Ya, belum ada putus-putus. Mbak siapa ini? Heeh, bukan. putus-putus sih. Suaranya putus-putus. Halo? Halo, Mbak siapa? Mbak Dona lah. Dona, Ya Bu, terdengar Bu. kedengaran tapi putus-putus. Belum masuk grup, jadi belum dapat soal. Apa? Belum masuk grup. Don. Halo, Dona? Soalnya udah masuk grup, teman-teman. Yang teman-teman online aman ya? Sudah bisa lihat soalnya? Halo? sudah Bu. Oke. Oke, sudah belum? Teman-teman. Teman-teman online? Halo? Halo? Kok kayak hilang semua ini? Belum Bu. Oh, belum. Oke. Sudah, teman-teman? Sudah, Bu. Sudah. Yang pertama, siapa ini? Ari Nur ya? Yesi. Sih. Sebentar, sebentar. Yesi mau coba menjawab
Mbak Iya. Jadi Yesi. Oke. yang nomor satu itu berarti kan 3 unsur ya, Bu. Ya, betul. Nah, kalau yang pertama itu ada di unit ekuivalen yang biaya bahan baku nih. Heeh. Nah, itu kan produk jadi. Yang pertama kita di poinnya produk jadi Oke. 15.000 unit karena sudah selesai 100% untuk semua biaya. Oke. Jadi persediaan produk dalam proses itu 5.000 unit dikali dengan 100% Oke. sama dengan 5.000 unit. Heeh. Dan total unit ekuivalen BBB-nya 15.000 ditambah 15.000 ditambah 5.000 jadi 20.000 unit. Oke, sepakat semua teman-teman yang Gimana? Oke. 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 Nah, Ya, yang kedua itu unit ekuivalen yang biaya tenaga kerja ya. heeh. Nah, untuk produk jadinya itu kan 15.000 unit. Oke. Nah, persediaan produk dalam prosesnya itu 5.000 unit dikalikan 75% ya itu. Heeh. Yaitu 3.750 unit Heeh. karena biaya kerja baru selesai 75% kan. Ya. Nah, untuk total unit ekuivalen biaya tenaga kerjanya 15.000 ditambah dengan 3.750 jadinya 18.750 unit. Oke. Nah, yang ketiga unit ekuivalen BOP-nya. Produk jadinya 15.000 unit. Persediaan produk dalam prosesnya jadi 5.000 unit dikali 80% sama dengan 4.000 unit. Oke. Ya, Heeh. 4.000 unit. Karena BOP baru selesai 80% ya itu. Heeh. Nah, lalu total unit ekuivalen BOP-nya 15.000 ditambah 4.000 jadi 19.000 unit. Oke. Gitu. Jadi untuk kesimpulannya unit ekuivalen biaya bahan baku itu 20.000 unit, unit ekuivalen biaya tenaga kerjanya 18.750 Heeh. unit, dan unit ekuivalen BOP-nya 19.000 unit. Oke. Oke. Teman-teman sama semua? Oke, betul ya. Jadi wis gampang kalau menghitung unit ekuivalen ya. Oke, Ya. terima kasih Mbak Ya, Yesi. sama-sama. Oke, terus kita langsung yang nomor 2 udah selesai belum mengerjakan teman-teman, selain teman-teman online mungkin teman-teman offline udah selesai? Sudah bisa dipahami, hati-hati ya. Ini cuma teman-teman di nomor 2 itu kan ada PT Oki memiliki 2 departemen produksi untuk menghasilkan produksi departemen B untuk bulan Januari 20X1 disajikan dalam tabel berikut. Jadi yang diketahui hanya data-data produksi di departemen B. Ya. Nah, jadi ada departemen A, departemen B, tapi yang kita ketahui hanya departemen B, tapi kan ada keterangan lengkap sudahan. Produk yang diterima dari departemen A udah jelas 700 kilo, dari 700 kilo yang selesai 400 kilo yang masih dalam proses di akhir bulan ada 300 kilo, teman-teman. Nah, nanti biaya produksinya juga sudah ada keterangannya. Harga pokok produk yang diterima dari departemen A 420.000, terus biaya-biaya yang terjadi di departemen B ada BTK sama BOP aja. BTK-nya 261.000, BOP-nya adalah 290.000. Totalnya 971. Nah, teman-teman di sini diminta untuk menghitung berapa harga pokok produk jadi dan harga pokok produk dalam proses di departemen B. Yang harus digarisbawahi adalah departemen B ini menjadi departemen kedua. Jadi hati-hati ya, harus membawa harga pokok produk dari departemen A, teman-teman. 5 menit lagi, cukup? Ya, teman-teman online boleh, offline boleh. Tapi kan tadi kan teman-teman online sudah menjawab nomor 1. Saya harap sih teman-teman yang offline yang menjawab nomor 2. Apa? Ya, oh Yesi. Yesi itu offline. Terus makanya kok suaranya merdu gitu ya di sini. Berarti teman-teman online mungkin ada yang bisa menjawab nomor 2. Teman-teman online aman ya? Berarti ya yang nomor 1 ya, sama ya teman-teman? Iya, Bu. Halo? Oke. Yang nomor 2 mungkin ada yang mau jawab. Teman-teman offline boleh, online boleh, tapi
karena tadi kan sudah nomor 1 teman-teman offline. Saya harap teman-teman online yang menjawab nomor 2. Ternyata teman-teman offline udah ada yang mau menjawab. Itu mic-nya minta tolong dikasihkan ke Nenden. Di ini. Ada Bu. Oke. Kan untuk barang jadinya itu, Nenden ya. Oke. untuk barang jadinya itu kan 400 kilogram. Ha-ha. Kemudian produk dalam prosesnya itu 300 kilogram dikali 40%. Kemudian untuk biaya departemen A-nya karena produk jadinya itu 400 kilogram Ha-ha. dan produk dalam prosesnya 300 kilogram itu utuh dianggap sama. Kemudian jadi totalnya itu 700. Ayo, masa sih 700 kilo? Bukan Bu. Ayo. Unit ekuivalennya berarti berapa? 700 Bu. Weh, 500. nggak apa-apa. Teman-teman yang lain mungkin bisa bantu. Hati-hati ya. Kunci Oh, utama. Hah? Hah? Ayo, berarti kan tahap pertama kita harus mencari unit ekuivalen dulu ya. Unit ekuivalennya berapa, Nenden? Kan sama kan untuk unit ekuivalen tenaga kerja Sama dan Bu. juga overhead pabrik. Unit ekuivalennya berapa? Nenden ketemu berapa? Bu. 520 unit. Teman-teman Iya. yang lain sepakat? Oke, udah tahu ya caranya ya, nggak perlu. Oke, terus? Kemudian harga produknya kan 261 Mm-mm. dibagi 520 Oke, jadi 502 kilogram oke. BTK-nya. Kalau misalkan ada yang mungkin ada yang desimal, berarti 2 angka di belakang koma boleh 502 itu kan di pembulatan atau 501,92 juga betul. Oke, terus biaya overhead pabriknya? 290.000 dibagi 500 jadi 58 kilogram untuk Oke, jadi BOP-nya. totalnya? 1060 kilogram. Oke, sama semuanya teman-teman. Oke, terus selanjutnya untuk menghitung harga pokok produk jadi sama harga pokok produk dalam proses. Atau teman-teman yang lain ada yang mau membantu Nenden, nggak apa-apa. Oke, Untuk boleh, boleh. produk departemen A-nya ada 400 dikali 600 jadi 240. 600-nya dari yang tadi tuh Bu. Mbak siapa ini? Nenden juga ya? Masih Nenden. Yang dari ini biaya departemen A Ah, 420 dibagi 7 jadi 600 Oke, per kilo. oke, betul, betul. Heeh, Kemudian 400 dikali 1060 heeh, itu jadi 424. Jumlahnya 664.000. Oke. Kemudian HP proses akhirnya dari departemen A 300 dikali 600 jadi 180.000. Untuk biaya departemen B-nya, untuk BTK-nya 40% dikali 300 dikali 502 jadi 60.240. Oke. Kemudian BOP-nya 40% dikali 300 dikali 558 jadi 66.960. Jadi totalnya 307.200. Oke, maka jumlah biaya produksi di departemen B 971.200. Oke, sama semuanya. Teman-teman online, bagaimana teman-teman online? Kok kayak tinggal 2 gelintir ini? Ari sama siapa? Dona.
Ari? Belum, Bu. Oke. Maaf, Bu. Oke, nanti akan saya share untuk kunci jawaban dari dari pertanyaan yang tadi mungkin cuma beda di koma karena Budila ngerjakannya sama koma. Nggak apa-apa beda di koma, pembulatan boleh. Kalau mau koma, desimal juga boleh, teman-teman. Terus ada pertanyaan sejauh ini, teman-teman? Aman? Cukup? Oke, berarti kalau cukup saya absen dulu. Kayak biasanya kalau teman-teman online ini ya, apa namanya? Udah di absen sama Mas Hendy. Terus minggu depan kita kuis ya. Kuis sama tinggal satu materi. Terus minggu depannya lagi kan UTS. Berarti minggu depan itu saya juga sudah membawa soal untuk UTS ya. Tapi kayak tanggal 12, tanggal berapa ya libur ya? Oh 12 itu kan Senin. Jadi tetap pengumpulannya tetap di tanggal 13 Mei. Ya, cuma take home kok teman-teman ya untuk UTS-nya. Baik teman-teman online atau offline. Ini akuntansi biaya ya. Hah? Iya sorry, UAS. Kalau kalau reguler kan UTS. Ya, UAS ya, UAS periode 1. Oke, Alvania, Aniasi, Diana, izin tadi ya, aku lupa mesti. Firhan hadir ya. Irma, Joyce, Ledis, Nailul, Nenden, Yesi. Jadi minggu depan kita kuisnya di kelas ya, teman-teman ya. Biasanya saya pakai Quizizz atau Kahoot. Sifatnya adalah abjad ya, pilihan ganda ya, berarti ya. Jadi hanya full, biasanya ada hitungan mungkin dikit ya. Jadi full teorinya dari apa? Berarti dari pertemuan pertama sampai hari ini. Ya besok kuis dulu baru kita materi selanjutnya tinggal satu, kita tetap membahas harga pokok proses ya. Kalau tadi itu kan kita mengacukan persediaan awal. Nah, tapi kan pada kenyataannya ketika kita melakukan proses produksi itu kan misalkan di Departemen A ya, proses produksi di Departemen A di bulan Januari ya, itu kan ada yang kita bawa untuk bulan Februari. Jadi ada persediaan awal di awal Februari ya, minggu depan aja. Di sini saya jelaskan. Teman-teman online ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup lagi. Teman-teman, Cukup, Bu, belum? sudah aman? Sudah, Ada, Bu. Bu. Oke, kalau aman berarti kita ketemu minggu depan teman-teman online. Saya harap semuanya masuk soalnya minggu depan kita kuis langsung sama-sama di dalam kelas. Kita kuis dulu mungkin sekitar 45 menit ya, 45 menit kuis baru nanti selanjutnya kita ke materi selanjutnya ya, sama pengumuman untuk UAS gitu ya, teman-teman ya. Nanti saya akhiri, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Bu Dila, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.